Hai teman-teman, kami dari kelompok Andromeda, kelas 9F, kelompok 8 dari SMP Regina Paci Surakarta, beranggotakan 4 orang, yaitu Karun Deliano Verintejo, nomor absen 7. David Jansen Hari Praetno, nomor absen 9. Margareta Mukti Handayani, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Felix Kristiano Witanto, nomor absen 13. Di dalam video podcast ini, kami mengangkat tema pendidikan bermutu. Mapel yang kita pakai adalah IPA, Bahasa Indonesia, Informatika, dan Agama. Yang kami bahas yaitu teknologi biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rejeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unil di kampung wisata Tempe Sanan Kota Malang. Limbah domestik dan setiap limbah organik. Biogas juga merupakan gas yang dilepaskan jika bahan-bahan organik seperti kotoran ternak, kotoran manusia, jerami, sekam, dan daun-daun hasil sortiran sayur difermentasi atau mengalami proses metanisasi. Proses metanisasi menghasilkan gas yang kaya akan metano dan selari. Pemanfaatan biogas memegang peran penting dalam manajemen limbah karena metano merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Biogas ini sangat perlu dikembangkan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah karena melihat pertumbuhan populasi penduduk dan menipisnya sumber cadangan minyak dunia, serta permasalahan emisi dari bahan bakar fosil. Sebagai pemerintah, dukungan yang diberikan untuk mengembangkan biogas yaitu tanggapan pemerintah tentang teknologi biogas adalah mereka akan mengupayakan teknologi supaya lebih maju karena penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan akan habis. Maka manusia membutuhkan sumber daya alternatif yang dimanfaatkan jika bahan bakar fosil habis. Energi alternatif atau energi terbarukan berbeda dengan bahan bakar fosil, di mana energi ini tersedia melimpah di bumi dan tidak akan pernah habis. Dukungan yang diperoleh pemerintah dari teknologi biogas adalah 1. Sinkronisasi dan sinerja program pengembang biogas antara instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta melalui penyusunan roadmap pengembang biogas nasional. Kedua, pengembangan teknologi pemanfaat biogas yang terintegrasi dengan hal produktif lainnya. 3. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan pemerintah swasta dan hibah luar negeri untuk pembiayaan pembangunan dan pengembang biogas. Keempat, edukasi dan bimbingan teknis bagi penerima biogas, baik dari sisi pemeliharaan, digester, keberlanjutan bahan baku, maupun dampak sosial ekonomi biogas. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun memberi tanggapan atas pengembangan biogas. Tanggapan masyarakat terhadap pengembangan biogas yaitu kemandirian energi akan menjadi nyata dengan adopsi teknologi biogas. Dan untuk mempercepat kondisi tersebut, maka pemerintah menjadi aktor terdepan yang akan mendorong diterapkannya teknologi ini secara meluas. Dari biogas juga kita mendapatkan keuntungan lain dari mengadopsi teknologi biogas, yaitu ketersediaan pupuk organik dari ampas biogas yang dihasilkan setiap hari dan siap dipakai untuk menyuburkan lahan pertanian. Kita sebagai orang yang beriman harus tahu bagaimana cara menggunakan biogas dengan baik dan benar, dan menanggapi pengembangan biogas dengan baik. Tak hanya tanggapan dan dukungan untuk biogas, tetapi ada juga pendataan tentang biogas. Berdasarkan pendataan implementasi pengembangan biogas secara langsung yang telah dilakukan Direktorat Jenderal EBTKE pertanggal 29 Mei 2020, biogas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 47.505 unit di seluruh wilayah Indonesia dengan menghasilkan biogas sebanyak 75.044,2
m per 3 per hari atau sekitar 26,72 juta m3 per tahun. Simpulan dari pengertian di atas tersebut adalah kita sebagai warga juga harus terlibat membantu pemerintah dan mengembangkan teknologi biogas dan ikut serta memakai teknologi ini. Dan selain hal tersebut, cara penggunaan teknologi ini sangatlah simpel dan tentunya lebih ramah lingkungan. Yuk, mari kita memakai teknologi ramah lingkungan supaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat terpakai secara hemat. Mari kita memakai teknologi ramah lingkungan supaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat terpakai secara hemat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian.